Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Juniati yang akan mempresentasikan materi tentang akuntansi keuangan daerah dengan topik akuntansi kewajiban dengan dosen pengampu Ibu Nita Hasnita SAK MEAK. Nah, langsung saja kita masuk ke definisi kewajiban. Kewajiban menurut PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban paragraf 5 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Lebih lanjutnya lagi dikatakan di paragraf 9 dan 10 bahwa setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Lalu yang kedua ada klasifikasi kewajiban. Yang pertama, berdasarkan PSAP nomor 9 paragraf 11 sampai 13, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan pada paragraf 14 PSAP nomor 9 dikatakan suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjang meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika pertama, jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Lalu yang ketiga, maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Lalu selanjutnya pengungkapan kewajiban. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan paragraf 87 menyatakan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pada paragraf 22 PSAP Nomor 9, kewajiban dapat timbul dari pertama, transaksi dengan pertukaran. Yang kedua, transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan. Lalu yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Lalu yang keempat, kejadian yang diakui pemerintah. Selanjutnya, pengukuran kewajiban. Pada paragraf 32 sampai 34 PSAP Nomor 9 dijelaskan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Lalu selanjutnya prosedur kewajiban. Saldo normal rekening buku besar kewajiban adalah saldo kredit. Artinya rekening ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditkannya. Sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebitkannya. Pencatatan akuntansi untuk kewajiban terdiri dari dua kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca atau laporan operasional yang berbasis akrual dan penyusunan laporan realisasi anggaran berbasis kas. Pencatatan untuk kewajiban diawali pada saat penerimaan kas dari pinjaman pihak ketiga. Pencatatan untuk keperluan penyusunan laporan realisasi anggaran adalah kas bertambah di sisi debit dan penerimaan pembiayaan bertambah di sebelah kredit. Pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca adalah kas bertambah di sisi debit dan kewajiban bertambah di sebelah kredit. Lalu selanjutnya pengungkapan kewajiban.
PSAP nomor 9 paragraf 87 sampai 88 menjelaskan bahwa utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk menunjukkan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis informasi-informasi yang harus dijelaskan dalam catatan atau laporan keuangan adalah yang pertama, jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Yang kedua, jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Yang ketiga, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Yang keempat, konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Lalu selanjutnya, yang kelima, perjanjian restrukturisasi utang meliputi pertama, pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, keempat, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan mini jatuh tempo pinjaman, dan yang terakhir, pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. Lalu selanjutnya yang keenam, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar unit atau urung berdasarkan kreditur. Ketujuh, biaya pinjaman terdiri dari perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan. Yang ketiga, tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. Nah, adapun kesimpulannya, kewajiban dalam akuntansi pemerintahan merupakan tanggung jawab keuangan yang timbul akibat peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan melalui pengularan sumber daya ekonomi yang pengakuan, pengukuran, klasifikasi, pencatatan, serta pengungkapannya diatur secara sistematis dalam PSAP nomor 9 dan peraturan turunannya. Kewajiban diklasifikasikan menjadi jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan jatuh temponya. Diakui ketika nilai kewajiban timbul atau dana diterima serta diukur terutama dengan nilai nominal yang mencerminkan besarnya kewajiban pemerintah yang sebenarnya. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.